Oke, data mining dan big data analysis, pertemuan dua sumber data. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua fondasi utama dalam data mining, yaitu objek data dan tipe data, atau data objek dan tipe data. Yang kedua adalah konsep similaritas dan disimilaritas. Nah, dua topik ini sangat penting karena ya hampir semua algoritma data mining ya, seperti clustering, klasifikasi, dan pencarian pola itu berdiri di atas pemahaman tentang bagaimana data direpresentasikan dan bagaimana kita mengukur kemiripan antar data. Nah, jadi tanpa pemahaman dua ini ya, kita bisa saja menggunakan algoritma yang ternyata salah atau menggunakan ukuran jarak yang tidak sesuai dengan jenis datanya. Nomor absen 31. Jarak Manhattan sering disebut juga sebagai apa? Nomor absen 2, mohon maaf, nomor absen 22. Dalam pencocokan sederhana, apa arti variabel M? Oke, kita akan masuk dulu ke pembahasan yang pertama yaitu data objek dan tipe atribut. Nomor absen 3, matriks data memiliki dua dimensi utama, yaitu apa saja? Nomor absen 40, atribut numerik merepresentasikan apa? Oke, jadi dalam data mining ya, data itu dia tidak berdiri sendiri. Data selalu direpresentasikan sebagai sekumpulan objek. Nah, objek data ini merepresentasikan entitas nyata, misalkan manusia, transaksi, dokumen, gambar, atau kejadian. Nah, setiap objek ya, setiap objek data itu dijelaskan oleh atribut-atribut. Nah, kalau kita analogikan dengan tabel di database ya, maka setiap baris itu merepresentasikan objek datanya dan kolom itu merepresentasikan atribut. Nah, jadi baris merepresentasikan objek data dan kolom itu dia merepresentasikan atribut. Nah, nomor absen 60, apa syarat utama agar sebuah jarak disebut metrik? Nomor absen 55, sebutkan contoh atribut rasio scale selain suhu. Nah, contoh ya. Jadi database penjualan, berarti objeknya adalah pelanggan atau transaksi. Kemudian database medis, objeknya adalah pasien. Kemudian database universitas ya, objeknya bisa jadi mahasiswa atau dosen. Nah, objek data ini juga sering disebut sebagai sampel atau instance atau tuple atau data point. Nah, ini juga istilah yang sama dengan objek data. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe dataset ya, di sini ada record ya, record data yang pertama. Record data ini adalah tipe dataset paling umum. Nah, eh, jadi data record ini tipe yang paling umum, di mana setiap objek itu direpresentasikan sebagai satu record dengan banyak atribut. Nah, contohnya adalah database, contohnya seperti tabel database relasional, ya. Jadi kayak tabel biasa di database. Nah, eh, contoh lain ya, yang paling dasar adalah relational records. Nah, relational records ini sederhananya tabel-tabel yang saling berelasi atau saling berhubungan gitu. Ya sama seperti tabel-tabel di database kita yang bisa dihubungkan dengan foreign key. Kemudian ada data matrix ya. Data matrix ini merupakan representasi numerik dalam bentuk matriks. Jadi bisa numerical matrix atau cross tabs. Kemudian ada dokumen data seperti teks dokumen, term frequency, vektor. Jadi dokumen data ini adalah
dokumen teks yang diubah menjadi vektor frekuensi kata atau term frekuensi vektor. Contohnya seperti yang di kanan ini. Nah, jadi ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan ada kata-kata atau term-term yang terdapat di seluruh dokumen. Kemudian kita tuliskan kata tim di dokumen 1 muncul sebanyak 3 kali. Di dokumen 2 muncul sebanyak 0 kali, dan di dokumen 3 muncul sebanyak 0 kali. Kemudian sampai kata season di dokumen 1 muncul sebanyak 2 kali, di dokumen 2 muncul sebanyak 0 kali, dan di dokumen 3 muncul sebanyak 0 kali. Ini adalah contoh dari dokumen data, yaitu term frequency vector. Kemudian contoh yang keempat dari data bertipe record adalah transaction data. Ini adalah data berbentuk transaksi, seperti market basket kayak yang di bawah sini. Ada transaction ID, kemudian pada transaction ID 1 itu ada item bread, roti, coke, cola, dan soda dan milk atau susu. Sampai transaksi kelima dengan itemnya tersendiri. Nah, nomor absen 45. Dalam sebuah database, baris merepresentasikan apa? Nomor absen 18. Atribut dalam data juga sering disebut dengan istilah apa saja? Oke, tipe dataset yang kedua adalah graph network. Nah, data juga bisa berbentuk graph, ya. Misalnya web. Di situ ada World Wide Web, itu ada halaman dan ada hyperlink. Contoh misalnya ketika kita buka satu website, itu ada link yang bisa kita klik yang mengarah ke halaman lain atau mengarah ke website lain. Itu contoh graph. Yang kedua adalah social or information network. Jadi media sosial kayak misalnya user dan relasi pertemanannya. Si A berteman dengan si B berteman dengan si C dan D dan seterusnya. Yang ketiga adalah molecular structures atau struktur molekul. Di sini objek tidak hanya berdiri sendiri, tapi objek ini dia saling terhubung. Nomor absen 4, koefisien Jakart juga dikenal dengan istilah apa? Nomor absen 23, jarak numerik yang umum digunakan untuk data berdimensi banyak disebut apa? Tipe dataset yang ketiga adalah ordered. Nah, ordered ini data yang memiliki urutan. Jadi urutan itu bisa berupa data waktu ya, atau time series ya, yaitu temporal data. Bisa berupa data sequence transaksi ya, transaksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi bukan seperti yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini adalah contoh transaksi yang berbeda. Ini maksudnya transaction sequence dari seseorang. Jadi ini bisa per user gitu. Kemudian bisa berupa data genetik ya, genetic sequence data, dan bisa data video. Karena data video itu adalah urutan atau sequence dari image atau gambar. Nah, urutan ini sangat penting ya, karena perubahan dari waktu ke waktu itu mengandung informasi di situ. Nomor absen 37, informasi apa yang disimpan dalam matriks disimilaritas? Nomor absen 21, apa karakteristik utama atribut ordinal? Tipe dataset yang keempat adalah spatial, image, dan multimedia. Nah, jadi spatial data contohnya maps ya, seperti peta dan koordinat geografis. Kemudian image data ini citra digital. Dan video data tentu gabungan citra dan dimensi waktu. Jadi video data ini bisa masuk ke dalam multimedia, bisa masuk ke dalam order. Nah, jenis data ini dia punya dimensi yang tinggi dan kompleks. Jadi paling kompleks dibandingkan ketiga yang sebelumnya. Nomor absen 2. Jarak Minkowski H sama dengan tak hingga dikenal sebagai apa? Nomor absen 15. Jarak Hamming digunakan untuk data jenis apa?
Oke, lanjut karakteristik data terstruktur. Oke, jadi data terstruktur itu punya karakteristik ya. Kalau di sini kita akan bahas 4 karakteristik. Yang pertama adalah dari dimensionality. Nah, dimensionality ini mengacu pada jumlah atribut. Jadi data dengan ratusan atau ribuan atribut ini disebut sebagai high dimensional data. Nah, di sini juga ada pembahasan mengenai course of dimensionality, di mana semakin tinggi dimensi, maka semakin sulit menemukan pola yang bermakna. Dan jarak antar data akhirnya menjadi kurang informatif dan algoritmanya itu menjadi lambat untuk memahami data tersebut. Karakteristik yang kedua adalah sparsity. Nah, banyak data yang berdimensi tinggi yang bersifat jarang atau sparse. Artinya, sebagian besar nilainya itu nol, seperti pada teks misalnya. Jadi, ada kata-kata yang kemunculannya itu jarang, tetapi eh, secara katanya itu sebenarnya sudah terdaftar di daftar vocabulary-nya dari si model tersebut. Cuma munculnya itu jarang, sehingga ini dia memunculkan sifat sparsity-nya ini. Nah, kemudian resolution. Nah, patterns depend on the scale. Nah, jadi pola data itu sangat bergantung pada skala pengukuran. Nah, pola yang terlihat pada skala besar itu bisa menghilang pada skala yang kecil. Jadi, kalau misalnya kita kecilkan skalanya dari data tersebut, itu polanya bisa saja hilang. Kemudian karakteristik yang keempat adalah distribution, centrality, and dispersion. Jadi distribusi data itu dia mencakup centrality yang pertama. Centrality ini nilai tengah atau mean dan median ya. Kemudian dispersion ini adalah sebaran data, yaitu variance dan standar deviasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nomor absen 27, mengapa cosine similarity cocok untuk data berdimensi tinggi? Nomor absen 32, parameter H pada jarak Minkowski menunjukkan apa? Nah, di sini ada gambar perbandingan antara data terstruktur dan data yang tidak terstruktur ya. Di sini data terstruktur can be displayed in rows, column, and relational database. Jadi data terstruktur itu bisa ditampilkan dalam bentuk kolom, baris, kolom, dan relational database. Kemudian unstructured data cannot be displayed in rows, column, and relational database. Jadi data yang tidak terstruktur itu tidak bisa kita tampilkan dalam bentuk baris dan kolom di dalam bentuk tabel karena memang dia bentuknya tidak terstruktur. Kemudian structured data itu contohnya number, dates, and strings. Nah, ini bisa termasuk ke dalam struktur data. Kemudian unstructured data, contohnya ada images, gambar, audio, suara, video, word processing files, ya, dokumen ya, kemudian email dan spreadsheets. Nah, dokumen juga. Nah, struktur data ini diestimasikan hanya 20% dari enterprise data. Jadi, menurut Gartner ini ya, total data yang beredar itu hanya 20% data yang merupakan data terstruktur. Sementara 80%-nya adalah data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur ini dia requires less storage. Jadi dia membutuhkan penyimpanan yang sedikit. Sementara data yang tidak terstruktur butuh penyimpanan yang banyak. Tentu ya kita bandingkan saja ya data dalam bentuk tabel ada baris dan kolomnya dibandingkan dengan data gambar, audio, video, dokumen ya tentu data yang unstructured ini ukurannya lebih besar. Data yang terstruktur itu easier to manage and protect with legacy solution. Jadi mudah untuk di manage, diatur, dan dilindungi dengan solusi-solusi yang sudah ada.
Nah, sementara data yang tidak terstruktur itu more difficult to manage and protect with legacy solution. Jadi susah untuk di manage dan susah untuk diprotect dengan solusi-solusi yang sudah ada. Jadi harus ada upgrade secara berkala dari sisi keamanan, dari sisi manajemen dan seterusnya. Nomor absen 51, ukuran kecil, sedang, besar, termasuk jenis atribut jenis apa? Nomor absen 8, cosine similarity mengukur apa pada dua vektor? Oke, sekarang kita lihat data objek ya. Data objek ya. Ini dataset itu terdiri dari objek data atau kita sebut atau bahasa Inggrisnya adalah data objek. Objek data atau data objek itu dia mewakili sebuah entitas. Contohnya, database penjualan itu ada entitas pelanggan, item toko, dan penjualan. Entitas ini bukan berarti orang ya, bisa juga berarti barang atau event gitu. Kemudian database medis itu ada contohnya entitas pasien dan pengobatan. Database universitas ada entitas mahasiswa, profesor, dan mata kuliah. Nah, kemudian juga disebut sebagai sampel contoh instansi titik data objek atau tuple. Jadi ini adalah nama lain dari objek data. Objek data dijelaskan oleh atribut-atribut. Nah, baris dalam database ini disebut sebagai objek data. Jadi satu baris itu kita bisa bilang sebagai satu objek data. Dan kolom itu adalah atribut dari objek data tersebut. Contoh, ini adalah entitas customer. Kita punya satu objek data yang atribut nama awalnya Andrea, nama akhirnya Harte, dan emailnya adalah andrea.harte@example.com. Nah, ini adalah satu objek data. Sedangkan Andrea Harte dan andrea.harte@example.com masing-masing dari ini adalah atribut dari objek ini. Nomor absen 6. Dalam database penjualan, apa saja contoh objek data? Nomor absen 56. Sebutkan jenis utama atribut berdasarkan skala dan bentuk datanya. Oke, sekarang kita akan lihat atribut. Nah, atribut atau nama lainnya adalah dimensi atau fitur atau variabel. Ini adalah sebuah data field yang mewakili karakteristik atau fitur dari sebuah objek data. Nah, tunggu. Cek. Oke. Nah, contohnya ID pelanggan, nama, dan alamat. Ini adalah contoh-contoh dari atribut. Nah, jenis-jenisnya itu ada nominal, biner, dan numerik atau kuantitatif. Nah, numerik ini dibagi jadi dua lagi, yaitu interval scaled dan ratio scaled. Nah, kita lihat yang pertama, jenis atribut yang nominal. Ini adalah atribut kategorikal tanpa urutan, jadi tidak ada urutannya. Ya. Contohnya misalkan warna rambut, kemudian status pernikahan, nah itu tidak ada urutannya. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke biner, kita lihat dulu di sini. Ini adalah satu tabel data yang terstruktur, di mana setiap baris ini menunjukkan satu data objek atau satu instance. Ini instance ketiga, dan ini instance keempat atau data objek keempat. Dan setiap kolom di sini itu merupakan satu atributnya. Nah, dan setiap atribut ini dia punya jenis-jenisnya masing-masing. Oke. Termasuk student ID ini juga dia adalah suatu atribut.
Oke, kita kembali ke sini. Jenis yang kedua adalah biner atau binary. Binary ini atribut dengan dua nilai. Nah, nanti ada pembagiannya ya, yaitu simetris dan asimetris. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, nomor absen 12, jarak Minkowski dengan H sama dengan 1 dikenal sebagai apa? Nomor absen 9, apa perbedaan biner simetris dan biner asimetris? Saya ulangi ya. Nomor absen 9, apa perbedaan biner simetris dan biner asimetris? Oke, tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya. Yang pertama atribut nominal ya, ini adalah atribut kategorikal yang tidak ada urutannya. Contohnya seperti warna rambut dan status pernikahan ya. Contoh lain adalah misalkan juga kategori status atau nama-nama dari hal-hal ya. Ada warna rambut misalkan coklat, hitam, pirang, abu-abu, merah, dan putih. Nah, ini tidak menunjukkan urutan ya. Kemudian status perkawinan, pekerjaan, nomor ID, dan kode pos itu tidak menentukan urutan. Seperti juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu kan ada urutannya. Kemudian binary ini atribut nominal dengan hanya dua keadaan, yaitu 0 atau 1. Binary dibagi jadi dua lagi ya. Ada simetris biner atau binary simetris dan asimetris biner atau binary asimetris. Simetris biner ini adalah ketika kedua hasil sama pentingnya. Nah, contoh misalkan seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian biner asimetris itu hasil tidak sama pentingnya. Contoh misalkan tes medis positif versus negatif. Nah, dan ada juga konvensi di mana kita memberi nilai 1 pada hasil yang paling penting. Jadi kayak misalnya tes medis itu kita pada sebagian besar kasus kita tidak terlalu mempedulikan nilai yang negatif. Kita hanya pedulikan untuk mendeteksi hasil yang positif. Kemudian ordinal tadi ya, nilainya memiliki urutan yang berarti atau peringkat ya. Tetapi magnitudo atau jarak ya antara nilai-nilai berurutan itu tidak kita ketahui ya. Jadi dia punya urutan tetapi jaraknya tidak diketahui. Nah, contoh misalkan ukuran, bisa saja juga ukuran baju ya. Ada kecil, sedang, dan besar. Kemudian nilai-nilai dan peringkat militer. Nah, ini termasuk tipe atribut yang ordinal. Nomor absen 43, mengapa suhu dalam Celcius tidak memiliki nol sejati? Nomor absen 28, bagaimana hubungan nilai similaritas dengan tingkat kemiripan objek? Oke, kita lanjut. Kita akan lihat atribut tipe numerik. Jadi, atribut yang tipe numerik itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada interval dan rasio. Atribut yang tipe numerik pada dasarnya itu menunjukkan kuantitas atau dia bisa merupakan bilangan bulat atau bilangan real. Nah, interval ini diukur pada skala unit yang sama besar. Nah, contoh misalkan nilainya memiliki urutan. Contoh suhu dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit dan tanggal kalender. Nah, ini unitnya sama besar ya. Dan diukur pada skala unit yang sama besar ya. Tidak ada titik nol yang sejati ya. Jadi tidak memiliki nilai nol absolut. Nah, jadi data atribut tipe numerik yang interval ini ya, dia punya urutan ya, dan dia memiliki jarak antar nilai yang bermakna ya, dan dia tidak memiliki nol absolut. Nah,
Jadi sama seperti suhu derajat Celcius, dia tidak punya titik nol sejati. Kemudian yang rasio, titik nol yang melekat. Jadi ratio ini dia memiliki nol yang absolut. Nah, jadi memiliki nol yang absolut itu berarti dia nilainya tidak bisa minus gitu. Sama seperti suhu. Suhu ini dia nilainya bisa minus, sehingga dia tidak ada nol yang sejati. Kita lihat yang rasio, ini dia titik nol yang melekat. Berarti dia memiliki nilai nol absolut. Dan perbandingan nilainya itu bermakna. Tetap sama ya. Contoh berat badan, tinggi, dan suhu Kelvin. Nah, jadi kita dapat berbicara tentang nilai sebagai urutan besaran yang lebih besar dari unit pengukuran. Misalkan 10 derajat Kelvin itu 2 kali lebih tinggi dari 5 derajat Kelvin. Nah, jadi karena memang dia punya nol absolut dan perbandingan nilainya itu bermakna. Contoh suhu dalam Kelvin, panjang, hitungan, dan jumlah uang. Nomor absen 49. Mengapa suhu Kelvin termasuk rasio scaled? Nomor absen 24. Atribut fever dan coke termasuk biner jenis apa? Oke, selanjutnya adalah atribut discrete dan continue. Nah, secara matematis ya, kita juga membagi atribut menjadi discrete dan continue. Kita lihat dulu atribut discrete. Atribut discrete hanya memiliki set nilai yang terbatas atau dapat dihitung tak terbatas. Ya. Kemudian contohnya adalah kode pos, profesi, dan kumpulan kata dalam sebuah dokumen. Jadi ini jumlahnya terbatas, bukan tidak terbatas. Terkadang direpresentasikan sebagai variabel integer. Nah, jadi profesi misalkan guru itu dikasih kode 1, kemudian dokter dikasih kode 2, dan seterusnya. Nah, catatan, atribut biner adalah kasus khusus dari atribut discrete, di mana dia hanya punya 2 nilai. Nah, jadi discrete nilainya terbatas atau dapat dihitung ya. Contohnya seperti jumlah anak ya, itu juga terbatas ya. Dan kode pos ya, dan ini biasanya angka yang bulat, jadi integer. Kemudian yang kedua adalah atribut continue, di mana dia memiliki bilangan real sebagai nilai atributnya. Contoh misalkan suhu, tinggi, atau berat badan. Secara praktis, nilai real hanya bisa diukur dan direpresentasikan menggunakan jumlah digit yang terbatas. Atribut continue biasanya direpresentasikan sebagai variabel floating point atau float ya. Nah, jadi continue ini dia nilainya berupa bilangan real dan dia bisa memiliki angka di belakang koma yang tidak terhingga. Nah, contoh kayak misalkan termasuk berat badan ya. 65,55 kg. Nah, dalam komputer ini biasanya disimpan sebagai tipe floating point. Nomor absen 1, koefisien apa yang digunakan untuk mengukur kesamaan biner asimetris? Nomor absen 17, mengapa atribut nominal dapat diubah menjadi banyak atribut biner? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu similaritas dan disimilaritas. Nah, bagaimana cara komputer tahu dua data itu mirip? Nah, maka untuk agar komputer tahu bahwa dua data itu mirip, dia akan pakai dua konsep ini, similaritas dan disimilaritas. Similaritas ini artinya semakin mirip nilainya akan semakin mendekati 1 atau berapapun batas dari algoritma yang kita pakai. Serta disimilaritas ini berarti
Kalau misalkan semakin mirip jaraknya atau nilainya itu dia mendekati 0. Nah, istilah umum untuk keduanya ini adalah proksimitas. Jadi istilah umumnya adalah proksimitas. Kalau kita bicara jarak, berarti kita bicara seberapa tidak mirip atau dissimilarities dari kedua objek tersebut. Nomor absen 42. Dalam pencocokan sederhana, apa arti variabel P? Nomor absen 7. Apa ciri utama atribut nominal? Oke. Similaritas tadi ya, pengukuran numerik seberapa mirip dua objek data. Nah, nilainya lebih tinggi ketika objek mirip. Nah, biasanya rentangnya ada dalam rentang 0 sampai 1. Kalau 0 berarti sangat tidak mirip, kalau 1 berarti ini identik. Disimilaritas, contoh misalkan jarak. Nah, ini adalah pengukuran numerik seberapa berbeda dua objek data. Nah, kalau misalnya disimilaritasnya itu rendah, ya, berarti objeknya mirip. Karena jaraknya pendek gitu ya, antara data yang satu dan data yang lain. Kalau misalnya disimilaritasnya tinggi, berarti jaraknya jauh, yang berarti kedua objek tersebut berbeda. Disimilaritas lebih rendah ketika objek mirip, dan ketidakmiripan minimum itu seringkali nilainya 0. Kalau 0 berarti datanya itu identik karena tidak ada jarak sama sekali berarti. Dan batas atasnya itu bisa bervariasi ya, bisa tergantung dari panjang datanya ya, dan faktor-faktor yang lain. Tadi ya, proksimitas merujuk pada similaritas atau disimilaritas. Nomor absen 53, dalam database medis, apa yang menjadi objek data? Nomor absen 20, pada contoh perhitungan, berapa nilai kosin similarity dua dokumen? Oke, sekarang kita akan masuk ke matriks data versus matriks disimilaritas. Nah, matriks data ya, ini adalah n titik data dengan p dimensi dan ada dua mode. Nah, jadi matriks data ini adalah tabel standar. Ada n objek ya. Ada n objek dan ada n objeknya itu ini ya, berarti barisnya. Dan ada P kolom, yaitu atributnya. Nah, jadi N adalah jumlah objeknya dan P adalah jumlah atributnya. Ini disebut sebagai two mode atau dua mode. Karena baris dan kolom ini dia mewakili hal yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua adalah matriks disimilaritas. Nah, n titik data tetapi hanya mencatat jaraknya. Ini bentuknya matriks segitiga dan mode tunggal. Nah, jadi semakin mirip itu jaraknya akan mendekati 0. Atau kalau dia identik jaraknya adalah 0 kalau datanya identik. Nah, istilah nah ini jadi tabel yang berisi jarak antara objek n kali n. Jadi ada n titik data dan tabel matriks disimilaritas ini dia berisikan jarak antara objek n kali n. Nah, ini disebut single mode ya atau mode tunggal ya. Kenapa? Karena baris dan kolomnya sama-sama mewakili objek yang sama. Jadi baris 2 kolom 1 dengan baris 1 kolom 2 itu nilainya sama, sehingga di baris 1 kolom 2 itu tidak perlu kita tuliskan nilainya, sehingga di sini kosong kan. Nah, matriks ini biasanya berbentuk segitiga ya. Karena ya tadi ya, jarak dari A ke B dengan B ke A itu sama. Sama kayak kita jarak dari Jakarta ke Jogja dengan Jogja ke Jakarta, yaitu jaraknya sama. Nomor absen 16, apa makna sifat simetri dalam jarak?
nomor absen 35 dalam sebuah database, kolom merepresentasikan apa? Selanjutnya kita lihat pengukuran proksimitas untuk atribut nominal. Jadi, dapat memiliki dua atau lebih keadaan. Misalnya, merah, kuning, biru, hijau. Nah, generalisasi dari atribut biner. Nah, untuk data nominal kita gunakan simple matching. Nah, jadi kita lihat dulu ya, ada dua metode di sini ya. Metode 1 untuk pengukuran proksimitas untuk atribut nominal ya. Yang metode 1 kita bisa pakai pencocokan sederhana. Di mana rumusnya adalah ini. DIJ sama dengan P kurang M dibagi P. M adalah jumlah variabel yang match, sedangkan P adalah total dari jumlah variabel. Jadi P kurang M, jumlah variabel dikurang M dibagi dengan jumlah variabel keseluruhan. Jadi jumlah variabel dikurang dengan jumlah variabel yang match atau yang sama dibagi dengan jumlah dari variabel. Ini metode 1, pencocokan sederhana atau simple matching. Jadi rumusnya adalah jumlah atribut yang sama dibagi total atribut. Ya. Namun untuk data biner, terutama asimetris, itu kita akan menggunakan koefisien Jaccard. Kenapa? Karena dalam kasus seperti tes medis, misalkan dua orang yang sama-sama negatif, itu tidak lantas membuat mereka mirip dalam konteks penyakit ya. Karena kita hanya fokus kepada kemiripan di nilai positif atau nilai satunya. Jadi metode kedua menggunakan sejumlah besar atribut biner, maka kita menciptakan atribut binary baru untuk setiap dari M keadaan normal. Nomor absen 11, istilah umum yang mencakup similaritas dan disimilaritas disebut apa? Nomor absen 54, mengapa matriks disimilaritas berbentuk segitiga? Oke, jadi ini ya, disimilaritas untuk variabel biner, maka bentuknya seperti ini. Misalkan ada objek I dan objek J. Kita mau menghitung disimilaritas antara objek I dan objek J. Maka kita akan bikin kolom seperti ini dulu. 1, 0, 1, 0. Nah, berapa kemunculan yang sama-sama 1 di objek I dan J? Kemunculan yang di objek I-nya 0, tapi di objek J-nya nilainya 1. Atau sebaliknya ya, di objek I-nya nilainya 1 dan di objek J-nya nilainya 0, dan berapa jumlah kemunculan yang sama-sama 0. Kemudian kita jumlahkan setiap baris dan kolomnya ini sesuai dengan digambar. Jadi jumlah Q tambah nilainya Q tambah nilainya R kita taruh di sini. Nilai S tambah nilainya T kita taruh di sini. Nilai Q tambah nilai S kita taruh di bawah sini, dan nilai R tambah nilai T kita taruh di bawah sini. Nah, tabel ini adalah tabel kontingensi untuk data biner. Nah, jadi tadi variabel biner kan ada variabel biner yang simetris dan asimetris. Nah, kalau variabel biner tersebut simetris, maka pengukuran jaraknya kita lakukan dengan rumus ini. Jarak antara objek I dan J adalah R tambah S dibagi Q R tambah dibagi Q tambah R tambah S tambah T. Jadi R tambah S ya, yang berbeda di antara objek I dan objek J dibagi dengan keseluruhan, dibagi dengan jumlah keseluruhan atributnya. Kemudian kalau ternyata variabel biner tersebut asimetris, yang berarti kita hanya fokus kepada kelas yang positif, maka pengukuran jaraknya menggunakan rumus ini. R tambah S sama dengan R tambah S dibagi Q tambah R tambah S. Jadi yang nilainya negatif, yang 0 di sini, kita abaikan. Oke,
Ini untuk pengukuran jarak ya. Kemudian ada yang namanya koefisien Jaccard. Koefisien Jaccard ini adalah pengukuran kesamaan untuk variabel yang asimetris. Nah, catatannya koefisien Jaccard ini sama saja dengan coherence. Nah, jadi rumusnya adalah, jadi kalau yang di sini adalah ketidaksamaan atau dissimilaritas. Kalau kita mau mengukur similaritasnya atau kesamaannya, maka di posisi pembilangnya ini adalah nilai Q atau nilai yang sama-sama positif antara I dan J. Dibagi dengan Q tambah R tambah S dari sini. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata R dan S-nya ini nilainya kecil atau mendekati 0, pasti similaritasnya ini akan mendekati 1. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat coherence itu rumusnya adalah ini ya. Coherence antara I dan J adalah sub IJ dikurang sub I, dibagi sub I tambah sub J dikurang sub IJ. Jadi sub IJ adalah Q. Sub IJ adalah Q dibagi dengan sub I adalah Q plus R. Ini ya. Yang prediksi 1 dari objek I dibagi dengan sub J. Sub J ini berarti prediksi 1 dari dari objek J. Dikurang dengan sub IJ. Sub IJ ini berarti yang beririsan antara I dan J. Nilai 1 yang sama antara I dan J. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. Kalau kita sederhanakan, berarti di sini Q-nya kita coret, yang ini kita coret, berarti sisa Q tambah R tambah S, sama seperti di atas ini. Nah, jadi kita lihat ulangi ya. Q yang di atas ini adalah jumlah 1 yang sama-sama di I dan J. Kemudian sub I ini adalah jumlah kemunculan kasus positif di objek I, yaitu Q tambah R. Oke, jadi yang ini adalah hasil dari rumus coherence, tapi kalau kita pecah ya, kalau kita jabarkan lagi, maka hasilnya sama saja seperti Jaccard coefficient. Ya. Oke. Nomor absen 34. Apa yang dimaksud dengan atribut diskrit? Nomor absen 59. Apa yang dimaksud dengan data objek dalam sebuah dataset? Oke, sekarang kita akan lihat contoh kasus dissimilaritas untuk variabel biner. Nah, oke, jadi kita punya kasus seperti ini. Ada 3 objek data. Yang pertama dengan nama Jack, kedua dengan nama Mary, dan ketiga dengan nama Jim. Jack ini gendernya adalah male atau laki-laki. Dia mengalami demam, tapi dia tidak mengalami batuk. Jadi cough-nya ini no. Tes 1-nya hasilnya positif, tes 2-nya negatif, tes 3-nya negatif, tes 4-nya negatif. Kemudian Mary, dia adalah female, perempuan. Dia mengalami demam, dia kemudian tidak mengalami batuk. Hasil tes 1-nya positif, tes 2-nya negatif, tes 3-nya positif, tes 4-nya negatif. Objek data ketiga adalah Jim dengan gendernya male atau laki-laki. Dia mengalami demam, dia mengalami batuk, positif ya batuknya. Dan tes 1-nya negatif, tes 2-nya negatif, tes 3-nya negatif, dan tes 4-nya juga negatif. Nah, di sini kita lihat gender adalah atribut simetris. Karena nilainya sama ya, levelnya sama antara male dan female.
Sedangkan atribut-atribut lainnya, demam, batuk, tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, ini adalah biner asimetris. Kenapa? Karena kita hanya akan fokus ke nilai positif atau nilai iya-nya. Kita tidak akan fokus ke nilai negatif atau nilai no-nya. Oke, ganti nilai Y dan P menjadi 1 dan ganti nilai Y dan P menjadi 1. Jadi ya atau positif kita ganti menjadi 1. Ini 1. Dan nilai N ini kita ganti menjadi 0. Agar kita bisa lebih melihat mana perbedaan antara nilai positif dan negatif di atribut biner asimetrisnya. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan Jack, Mary, dan Jim ya berdasarkan gejala medisnya dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus disimilaritas biner asimetris. Jadi kita bisa menghitung secara eksak siapa yang memiliki profil kesehatan paling mirip ya. Dalam analisis big data ya, langkah ini sangat penting untuk sistem rekomendasi atau diagnosa otomatis. Jadi kita bisa melihat kemiripan dengan data-data yang sudah ada. Nomor absen 50, tinggi badan termasuk atribut jenis apa? Nomor absen 33, kapan nilai disimilaritas bernilai minimum? Oke, jadi ketika kita sudah ganti dengan 1 dan 0, maka hasilnya seperti ini ya. Y dan P kita ganti dengan 1, sementara N, contoh di sini dan di sini kita ganti dengan 0. Oke. Nomor absen 38, apa yang dimaksud dengan atribut interval scale? Nomor absen 29, apa ciri utama atribut ratio scale? Nomor absen 25, jarak Minkowski dengan H sama dengan 2 dikenal sebagai apa? Nomor absen 14, dalam konteks dokumen, objek direpresentasikan sebagai apa? Oke, jadi kita punya tabel seperti ini. Sekarang kita akan bikin tabel seperti slide sebelumnya. Ya, coba kita back dulu. Nah, kita akan bikin tabel seperti ini yang namanya adalah tabel kontingensi untuk data biner. Pertama, kita akan bikin untuk Jack dan Mary. Sehingga di sini namanya Jack, di sini namanya Mary, sini 1 0, sini 1 0 dan di sini adalah sum atau hasil penjumlahannya. Kita lihat. Nilai 1 di Jack dan nilai 1 di Mary itu ada berapa banyak? Jumlahnya ada 2. Kita lihat, yaitu di sini 1. Saya akan ganti jadi ini dulu, pena. Nah, nilai 1 di Jack dan nilai 1 di Mary ini 1, 2. Oke. Sehingga di sini nilainya 2. Kemudian nilai 1 di Jack dan nilai 0 di Mary. Kita lihat adakah nilai yang 1 di Jack tapi 0 di Mary? Tidak ada. Berarti di sini nilainya 0. Kemudian nilai yang 0 di Jack dan 1 di Mary. Kita lihat ada tidak? Ada. Ternyata hasil tes 3. Di Jack nilainya 0, di Mary nilainya 1. Dan hanya 1 ini saja. Berarti di sini nilainya 1. Kemudian nilai yang 0 di Jack dan 0 di Mary. Jumlahnya ada 3. Sini ya. 1, 2, 3. Atau pasti sisanya ya. Kalau misalnya di sini sudah kita lihat 3 kolom ya. Berarti sisanya adalah 3 kolom di sini. Oke, tinggal kita jumlahkan 2 tambah 0, 2, 1 tambah 3, 4. Kemudian 2 tambah 1, 3, 0 tambah 3, 3. Hasilnya seperti ini, tabel kontingensi untuk Jack dan Mary. Kita lakukan yang sama juga untuk Jack dan Kim. Oke, kita hapus dulu.
yang kita bikin tabel kontingensinya juga sama. Yang nilainya 1 di Jack dan 1 di Jim. Ada berapa banyak? Ada 1, yaitu di sini ya. Sama-sama 1. Sisanya nilainya berbeda. Sehingga di sini nilainya 1. Kemudian lanjut, yang nilainya 1 di Jack dan 0 di Jim. Apa ada? Ternyata ada 1, hasil tes 1. Hanya itu saja, sehingga nilainya jumlahnya 1 di sini. Kemudian yang nilainya 0 di Jack dan 1 di Jim. Ada 1 karena di sini ya, di Coke atau batuk. Yang nilainya 0 di Jack dan 0 di Jim, totalnya ada 3. 3 ini ya, 3 yang di sini dengan 3 yang di bawah. Sehingga di sini jumlahnya 3. Kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 3, 4. Selesai sudah tabel kontingensi untuk Jack dan Jim. Sekarang kita terakhir tabel kontingensi untuk Jim dan Mary. Sama ya. Yang 1 di Jim dan 1 di Mary ada berapa banyak? Hanya ada 1, sehingga di sini nilainya 1. Yang 1 di Jim dan 0 di Mary ada berapa banyak? Ada 1 yang ini. 1 di Jim dan 0 di Mary, sehingga sini nih jumlahnya 1. Yang 0 di Jim dan 1 di Mary. 0 di Jim dan 1 di Mary ada ini dan ada ini. Berarti ada 2 di sini. Yang 0 di Jim dan 0 di Mary ada ini dan ada ini. Berarti ada 2 di sini jumlahnya. Oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, sudah selesai untuk tabel kontingensi dari semua kombinasinya. Oke. Nomor absen 26. Bagaimana atribut kontinu biasanya direpresentasikan dalam sistem komputasi? Nomor absen 58. Apa yang dimaksud dengan atribut kontinu? Oke, kita akan ganti ke sini dulu. Nah, sekarang kita akan hitung dissimilaritas untuk variabel binernya. Nah, tadi hasil perhitungannya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingat tabel kontingensinya, maka posisi Q adalah ini, posisi R adalah ini, posisi S adalah ini, dan posisi T adalah ini. Nah, oke. Kita ingat tadi rumusnya, rumus untuk dissimilaritas untuk variabel biner asimetris adalah ini. Sama seperti Jaccard coefficient, yaitu Jaccard coefficient. Sama seperti coherence tadi ya. Kita hitung untuk Jack dan Mary dulu yang pertama. Untuk Jack dan Mary berarti R tambah S dibagi Q tambah R tambah S. R-nya adalah 0, di sini 0. Coba kita akan ganti jadi pena dulu. R-nya adalah 0, di sini 0. Ditambah S. S-nya adalah 1, sehingga di sini 1. Dibagi dengan Q. Q-nya adalah 2, sehingga di sini 2. Ditambah R. R-nya tadi adalah 0, sehingga di sini 0. Dan ditambah S. S-nya tadi adalah 1, sehingga di sini 1. Kita hitung, hasilnya adalah 0,33. Ini adalah dissimilaritas antara Jack dan Mary. Kita lanjut lagi untuk Jack dan Jim. R di sini adalah 1, sehingga di sini 1. Ditambah S di sini adalah 1, sehingga di sini 1.
dibagi dengan key di sini adalah 1 sehingga di sini 1 ditambah R tadi nilainya 1 sehingga di sini 1 ditambah S nilainya 1 dan di sini 1. Kita hitung nilainya 0,67. Sekarang disimilaritas untuk Jim dan Mary. Ya. R di sini nilainya 1 sehingga sini 1. Kemudian ditambah S di sini nilainya 2 sehingga sini ditambah 2. Dibagi Q di sini nilainya 1 sehingga sini 1. Ditambah R di sini nilainya 1 sehingga sini 1 ditambah dengan S di sini nilainya 2 sehingga sini 2. Kita dapat disimilaritasnya adalah 0,75. Nah, sehingga kalau di sini kita lihat hasilnya 0,33, 0,67 dan 0,75. Nomor absen 39. Mengapa kode pos termasuk atribut diskrit? Nomor absen 30. Apa yang dimaksud dengan disimilaritas? Oke, jadi kita lihat lagi ya. Tadi ya, Jether adalah atribut yang simetris, sehingga kita bisa menggunakan perhitungan disimilaritas yang biasa, yaitu dengan memasukkan variabel T tadi ya. Coba kita mundur sedikit. Jadi variabel T-nya kita tambahkan di penyebutnya. Sementara atribut-atribut lainnya adalah biner asimetris. Nah, sehingga harus kita hitung disimilaritasnya menggunakan Jaccard coefficient atau menggunakan coherence. Nah, kemudian sudah kita ganti nilai Y dan P menjadi 1 dan nilai N menjadi 0. Nah, di sini kita tadi udah hitung dan kita dapatkan hasil disimilaritas berikut ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata kasus yang paling mirip itu adalah antara Jack dan Mary. Ya, dengan disimilaritasnya adalah 0,33. Sementara kasus yang paling berbeda adalah kasus antara Jim dan Mary dengan nilai disimilaritas atau Jaccard coefficient-nya adalah 75. Oke. Sekarang kita akan lihat jarak pada data numerik. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya jaraknya itu pada data yang sifatnya adalah kategorikal ya, data binary itu. Sekarang kita akan lihat jarak pada data numerik. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan data dengan menggunakan rumus jarak Minkowski. Nah, jadi untuk data numerik kita bisa menggunakan perhitungan jarak Minkowski atau Minkowski distance. Ini adalah sebuah pengukuran jarak yang populer. Nah, ini adalah formula generalnya. Formula generalnya adalah DIJ, jarak antara objek data I dan objek data J adalah sama dengan akar pangkat H dari XI1 kurang XJ1 pangkat H tambah XI2 kurang XJ2 pangkat H diabsolutkan ya, diabsolutkan tambah seterusnya sampai XIP kurang XJP absolut pangkat H. Di mana I ini adalah X1, XI1, XI2 sampai XIP. Jadi jumlahnya ada P. Dan J ini adalah XJ1 sampai XJ1, XJ2 sampai XJP. Jumlahnya juga ada P atribut. Nah, XI1 ini berarti adalah objek data ke I atribut ke 1 ya. Nilai dari objek data ke I atribut ke 1. XI2 berarti nilai dari objek data I atribut kedua sampai XIP adalah nilai dari objek data ke I pada atribut ke P. Sama yang J juga. XJ1 adalah nilai dari objek data J pada atribut ke 1.
XJ2 nilai dari objek data J pada atribut kedua, sampai XJP adalah nilai dari objek data J pada atribut ke P. Nah, di mana I dan J ini adalah dua objek data P dimensi. Jadi dia punya P atribut atau punya P dimensi. Ya. Oke. Dan H ini adalah urutan jarak yang didefinisikan juga H ini adalah urutan atau jarak yang didefinisikan juga disebut sebagai LH norm, ya. Properti yang ada di persamaan ini tadi ya, DIJ ini lebih dari 0 jika I tidak sama dengan J. Dan DII sama dengan 0, yang berarti ini adalah positive definiteness. Definiteness ya. Jadi ini maknanya sederhana ya. Kalau misalnya DIJ lebih dari 0, otomatis jarak antara I dan J ini itu lebih dari 0. Kalau jaraknya lebih dari 0, sudah pasti I itu tidak sama dengan J. Karena kalau I dan J itu sama, maka seharusnya jaraknya adalah 0. Sama kayak kita bilang dari Jakarta ke Jakarta, jaraknya berapa? Jaraknya ya 0, karena Jakarta dan Jakarta itu sama. Kemudian DIJ sama dengan DJI. Nah, yang berarti jaraknya adalah simetri. Jarak dari Jakarta ke Jogja ke, anggaplah ini India dan Jepang ya, supaya sama-sama I dan J ya. Jarak dari India ke Jepang itu sama saja dengan jarak dari Jepang ke India. Kemudian DIJ itu kurang dari sama dengan DIK tambah DKJ. Nah, jadi kalau misalnya ada satu titik namanya titik K, maka sudah bisa kita pastikan bahwa jarak dari I ke J kalau kita lewatin titik K ini itu pasti kurang dari sama dengan DIK tambah DKJ. Ya, pasti tidak mungkin lebih ya. Paling mentok sama. Nah, ketaksamaan segitiga. Jadi ini istilahnya adalah ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Nah, sebuah jarak yang memenuhi properti-properti ini kita sebut sebagai metrik. Nomor absen 47, mengapa gender dikategorikan sebagai biner simetris? Nomor absen 5, apa tujuan pengukuran similaritas dalam data mining? Oke, sekarang kita lihat kasus spesial jari jarak Minkowski. Nah, kalau misalnya tadi ada H ya, kalau misalnya hanya ini sama dengan 1, maka jarak Minkowski itu kita sebut sebagai jarak Manhattan atau city block, di mana dia menggunakan norm L1 yang berarti nilai H-nya adalah 1. Sehingga rumusnya menjadi berubah ya. Contoh jarak Hamming yaitu jumlah bit yang berbeda antara dua vektor biner. Jadi karena ini biner, maka kita bisa hilangkan kita bisa set hanya 1 gitu. Rumus yang sebelumnya seperti ini, maka pangkat H dan akar pangkat H-nya ini bisa dihilangkan karena berapapun diakarkan dengan 1 pasti hasilnya sama. Dan kalau misalnya kita pangkatkan dengan 1, itu ya hasilnya sama juga. Jadi sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Hanya tinggal penjumlahan dari absolut dari XIP kurang XI1 kurang XJ1 sampai XIP kurang XJP. Oke.
Sekarang, kalau misalnya jarak Euclid, kalau misalnya hanya sama dengan 2, maka kasus tersebut kita sebut sebagai jarak Euclidean. Itu adalah norm L2. Jadi tidak perlu kita tuliskan 2 di sini karena akar itu otomatis 2 ya kalau tidak kita tuliskan. Akar dari XI absolut XI1 kurang XJ1 kuadrat tambah XI2 kurang XJ2 kuadrat tambah seterusnya sampai XIP kurang XJP kuadrat. Nah, jadi ini ada 2 di sini. Nah, ini adalah kasus spesial dari jarak Minkowski. Ketika hanya sama dengan 2 atau ketika hanya sama dengan 1. Nah, lebih dari itu, maka kita sebut sebagai jarak supremum, di mana norma L max atau norm L. Ini adalah perbedaan maksimum antara setiap komponen atribut dari vektor. Jadi, rumusnya menjadi seperti ini ya. Jarak antara objek data I ke J adalah limit H menuju tak hingga. Jadi, hanya bisa berapapun ya. Bisa nilai besar berapapun dari ini pangkat 1/H. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti rumus ini. Kalau pangkat 1/H berarti kan sama saja akar pangkat H. Dari sigma mulai dari sigma XIF kurang XJF absolut pangkat H mulai dari F sama dengan 1 sampai P. Nah, yang bagian dalam kurung ini sebenarnya hanya persamaan yang ini saja. Cuma ditulis dengan versi lebih ringkas. Nah, jadi XIF ini kan berarti kita lihat sini ya, F-nya sama dengan 1. Berarti mulai dari XI1 kurang XJ1 diabsolutkan, dipangkatkan H, kemudian ditambahkan dengan XI2 kurang XJ2, diabsolutkan, kemudian dipangkatkan H, dijumlahkan terus-menerus sampai P. Sampai XIP kurang XJP diabsolutkan, kemudian dipangkatkan H. Jadi ya bukan kurang lebih, bahkan sama persis dengan ini. Hanya versi penulisan yang lebih ringkas aja. Atau kalau misalnya kita tuliskan lebih ringkas lagi, maka jadi maksimum dari absolut XIF kurang XJF mulai dari F sampai P. Nah, ini versi lebih ringkas. Nomor absen 46. Apa yang dimaksud dengan triangle inequality? Nomor absen 48. Apa fungsi atribut dalam menjelaskan sebuah objek data? Nah, sekarang kita punya kasus seperti ini. Misalkan kita punya 4 titik, X1, X2, X3, dan X4. Dengan masing-masing titik itu ada di koordinat berikut ini. Jadi X1 sampai X4 ini adalah titik atau instance atau objek data yang punya 2 atribut, atribut 1 dan atribut 2 dengan nilai sebagai berikut. Nah, kalau kita mau hitung dissimilarity matrix, ya, dengan menggunakan H sama dengan 2, berarti kita pakai Euclidean distance ya. Nah, maka kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi tinggal kita masukkan saja, misalkan jarak antara kalau X1 kalau titik tersebut ke titik tersebut sendiri, itu pasti jaraknya adalah 0 ya. Jadi kita bisa mulai dari yang misalkan X2 ke X1. Nah, berarti kita balik ke sini. X2 adalah 3 dan 5. X1 adalah 1 dan 2. Berarti akar 3 kurang 5 absolut kuadrat ditambah 1 kurang 5 absolut kuadrat. Nah, kalau kita hitung, pasti kita akan dapat hasil 3,61. Nah, ini bisa teman-teman lakukan perhitungan sendiri dan pastikan apakah jawabannya sudah sesuai dengan kunci jawaban ini untuk mengetahui apakah teman-teman paham atau tidak. Kemudian, nomor absen 44.
Mengapa nilai n diubah menjadi 0 dalam data biner? Nomor absen 10. Pada atribut biner asimetris, nilai apa yang dikonversi menjadi 1? Nah, sekarang kita akan lihat perhitungan jarak Minkowski dengan contoh yang sama tadi ya. Dengan contoh yang sama, masih dengan 4 titik dan dengan koordinat yang sama. Nah, tadi ya, kalau misalnya kita menghitung dengan menggunakan H sama dengan 1, maka kita menggunakan norm L1, berarti perhitungan jaraknya disebut sebagai perhitungan jarak Manhattan. Rumusnya, misalkan di sini kita hitung satu titik dulu ya, antara titik 1 dan titik 2. Ya. Maka rumusnya adalah ini ya tadi ya, karena hanya 1 sehingga akarnya kita hilangkan dan pangkatnya tidak perlu kita tulis. X2 kurang X1 tambah Y2 kurang Y1. X2-nya adalah 3, coba kita ke sini dulu. X2-nya adalah 3, sehingga di sini 3. X1-nya adalah 1, sehingga di sini 1. Y2-nya adalah 5, sehingga di sini 5. Dan Y1-nya adalah 2, sehingga di sini 2. Kita hitung, 2 tambah 3 berarti sama dengan 5. Berarti dengan menggunakan perhitungan jarak Manhattan, jarak antara X1 dan X2 adalah 5. Oke. Coba kita lakukan perhitungan yang sama ya tadi ya buat Euclidean. Sudah kita hitung tadi di slide sebelumnya. X2 kurang X1. X2 adalah 3. Rumusnya dulu ya, rumusnya ya. Akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi hanya sama dengan 2 ketika kita pakai perhitungan jarak Euclidean. Nah, di sini angkanya sama persis, tinggal rumusnya aja yang berbeda ya. Di sini ada akar dan ada pangkat. Oke, coba kita bahas satu-satu. X2 kurang X1 kuadrat tambah akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. X2 tadi adalah 3 dikurang 1. X1 adalah 1 sini. Kemudian Y2 dari sini adalah 5 sehingga di sini 5. Y1 datang dari sini sehingga sini nilainya 2. Nah, 3 kurang 1, 2 kuadrat, tambah 3 kurang 3 pangkat 5 kurang 2, 3 dikuadratkan, jadi 4 tambah 9. Akar 13 adalah 3,61. Oke, ini buat yang H sama dengan 2. Sekarang kita coba yang kita coba dengan yang supremum. Ya. Jarak X1 dan X2 adalah maksimum dari X2 kurang X1, maksimum dari ini ya, absolut X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1. Nah, 3 kurang 1, maaf ini ya, dari sini dulu ya. X2 adalah ini 3 sehingga di sini 3. X1 adalah ini sehingga di sini 1. Y2 adalah ini sehingga di sini 5. Y1 adalah ini sehingga di sini adalah 2. 3 kurang 1, 2. 5 kurang 2, 3. Nilai maksimumnya adalah 3 sehingga supremumnya adalah 3. Nomor absen 57. Selain objek data, sebutkan istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas data. Nomor absen 41. Mengapa hasil tes medis termasuk biner asimetris? Oke, sehingga kita taruh di tabelnya seperti ini ya. Ini untuk jarak Manhattan, ini untuk jarak Euclidean, ini untuk jarak supremum. Nah, kenapa kita hanya tuliskan di segitiga bawahnya saja, sementara di bagian atasnya kosong? Di sini di atasnya kosong, di sini di atasnya kosong. Karena jarak dari X2 ke X1 pasti sama dengan jarak dari X1
1 ke X2, sehingga ini pasti 5. Dan ini pasti 3 di sini. Dan sesuai dengan ini 6, di sini pasti nilainya 6 juga, sehingga tidak perlu kita hitung lagi kalau sudah kita hitung dari X2 ke X1. Sama juga untuk Euclidean dan supremum. Nah, di sini sudah ada kunci jawabannya. Teman-teman bisa coba sendiri dengan rumusnya dan pastikan jawabannya sesuai dengan kunci jawaban ini. Nomor absen 13. Atribut biner merupakan kasus khusus dari atribut apa? Oke, terakhir ya. Kita eh, kita akan masuk ke pembahasan cosin similarity. Ya. Nah, jadi terakhir bagaimana dengan data teks yang punya ribuan kata gitu, karena tadi data kita sudah coba dengan data yang punya 2 atribut ya, data numerik dengan 2 atribut. Kalau misalnya kita mau coba dengan data teks, misalnya kita mau mengukur tingkat kesamaan teks A dengan teks B untuk mencari tahu apakah si A ini mencontek dari si B atau tidak. Nah, kalau teksnya kemiripannya tinggi, berarti si A atau si B ini ada yang saling mencontek, kurang lebih gitu. Nah, eh, kalau kita menggunakan data teks, maka kita tidak pakai jarak Euclidean atau jarak Manhattan, melainkan kita mengukur kesamaannya menggunakan cosin similarity. Nah, dengan cosin similarity kita akan melihat sudut antara dua vektor. Jadi setiap dokumen akan kita representasikan dalam bentuk vektor. Jika dua dokumen itu membahas topik yang sama, pasti mereka akan memiliki kata kunci yang frekuensinya mirip gitu ya. Kalau misalnya sama-sama bahas bola, berarti ya mereka sering-sering menyebut misalkan kata gol atau kata pemain atau nama pemain. Nah, itu bisa meningkatkan nilai kesamaannya. Nah, sehingga sudutnya kecil ya, dan nilai nilai kosinusnya itu dia akhirnya mendekati 1 ya. Contoh, nanti kita akan ada contoh perhitungan di slide selanjutnya yang kita lihat kemiripannya. Nah, jadi sebuah dokumen itu direpresentasikan oleh ribuan atribut. Masing-masing mencatat frekuensi sebuah kata tertentu seperti kata kunci atau frasa dalam dokumen. Karena kalau kita punya data berupa teks, itu kan tidak bisa kita bentuk menjadi tabel ya, seperti database relasional pada umumnya. Sehingga kita harus membuat suatu fitur yang bisa bisa menjadi representasi dokumen tersebut. Nah, contohnya seperti dengan menggunakan kata kunci. Contoh, ini ada 4 dokumen yang punya frasa-frasa tertentu. Ada tim, coach, hoki, baseball, soccer, penalti, dan seterusnya. Dokumen 1, tim, nilainya 5. Yang berarti kata tim muncul sebanyak 5 kali di dokumen pertama atau teks yang pertama. Di dokumen kedua, soccer, nilainya 1. Yang berarti kata soccer muncul sebanyak 1 kali di dokumen kedua. Di dokumen ketiga, penalti nilainya 0, yang berarti tidak ada kata penalti di dalam dokumen 3. Di dokumen 4, kata loss ini nilainya 3, yang berarti kata loss muncul sebanyak 3 kali di dokumen 4. Nah, contoh objek vektor lainnya itu ada misalkan fitur-fitur gen dalam microarray, atau misalnya encoding gambar. Nah, seperti misalkan kalau teman-teman mencari gambar di Google Image ya, itu gambarnya akan diubah menjadi vektor sehingga bisa dilakukan pencarian kemiripan. Nah, apa sih tujuannya cosin similarity ini? Cosin similarity ini bisa dipakai di banyak aplikasi, misalkan pencarian informasi, taksonomi biologis, pemetaan fitur gen, bahkan pencarian gambar seperti di Google Images dan lain-lain. Nah, pengukuran cosin seperti ini.
Jika D1 dan D2 adalah dua vektor, misalnya vektor term frekuensi seperti ini ya, yaitu bahasa Indonesianya berarti vektor frekuensi term atau frekuensi ya kata lah, kurang lebih seperti itu. Maka constant similarity antara data 1 dan data 2 adalah D1 dot D2 dibagi panjang vektor 1 kali panjang vektor 2. Jadi dot ini, titik ini yang di sini, ini menunjukkan hasil perkalian dot vektor. Dan bagian sini yang ada garis 2 ini seperti pipe 2, ini menunjukkan panjang vektor tersebut. Nomor absen 19, apa yang dimaksud dengan atribut biner? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 nilai vektornya 50302000200. Sehingga di sini 50302002000. Sementara dokumen 2 nilai vektornya 3020110101. Di sini 3020110101. Kita akan coba menghitung cosine similarity antara data pertama, dokumen pertama dengan dokumen kedua. Rumusnya adalah dot product dokumen pertama dan dokumen kedua dibagi magnitude atau panjang dokumen pertama kali panjang dokumen kedua. Nah, dot D1 dot D2 ini maknanya sederhana. Maknanya kita kalikan setiap elemen yang posisinya sama dan kita jumlahkan. Coba kita lihat sini. Berarti 5 kali 3 di sini. Nah, kemudian 0 tambah 0 kali 0 ini, tambah 3 kali 2 ini, tambah 0 kali 0 sini, tambah 2 kali 1 ini, tambah 0 kali 1 ini, tambah 0 kali 0 ini, tambah 2 kali 1 sini, tambah 0 kali 0 di sini, tambah 0 kali 1 yang ini. Kita jumlahkan, hasilnya dapat 25. Oke. Sekarang dibagi dengan panjang vektor 1 kali panjang vektor 2. Berarti kita perlu cari dulu satu persatu panjang vektor 1. Panjangnya rumusnya adalah akar setiap itemnya dikuadratkan ya. Di sini akar 5 kuadrat. Di sini item pertama 5 ya. Berarti akar 5 kali 5 tambah sini 0, 0 kali 0 tambah 3, 3 kali 3 tambah 0 kali 0 tambah 2, 2 kali 2 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 2 kali 2 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 yang berarti akar 42 atau sekitar 6,481. Kita lakukan yang sama untuk vektor dokumen 2. Akar 3, 3 kali 3 tambah 0 kali 0 tambah 2 kali 2 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1. Tahu sama dengan akar 17 sama kurang lebih 4,123. Kita sudah dapat semua nilainya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah D1 dot D2, ini ya 25 di sini, dibagi panjang vektor 1 6,481 6,481 kali panjang vektor 2 4123 4123. Berarti jarak kesamaan antara dokumen 1 dan dokumen 2 adalah 0,94. Nah, kalau nilainya 0,94, maka berarti dokumen 1 dan dokumen 2 ini memiliki kemiripan yang sangat mirip.
gitu. Berarti karena quotient similarity, kalau nilainya mendekati 1, berarti itu dia sangat mirip. Oke, itu dia pembahasan kita di materi ini. Nomor absen 52. Warna rambut termasuk ke dalam jenis atribut apa? Nomor absen 36. Metode sederhana apa yang digunakan untuk atribut nominal? Nomor absen 40. Apa yang dimaksud dengan data objek dalam sebuah dataset? Nomor absen 44. Dalam sebuah database, baris merepresentasikan apa? Nomor absen 52. Dalam sebuah database, kolom merepresentasikan apa? Nomor absen 31. Selain objek data, sebutkan istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas data. Nomor absen 6. Dalam database penjualan apa saja contoh objek data? Nomor absen 9. Dalam database medis, apa yang menjadi objek data? Nomor absen 45. Atribut dalam data juga sering disebut dengan istilah apa saja? Nomor absen 5. Apa fungsi atribut dalam menjelaskan sebuah objek data? Nomor absen 4. Sebutkan jenis utama atribut berdasarkan skala dan bentuk datanya. Nomor absen 10. Apa ciri utama atribut nominal? Nomor absen 1. Warna rambut termasuk ke dalam jenis atribut apa? Nomor absen 33. Apa yang dimaksud dengan atribut biner? Nomor absen 59. Apa perbedaan biner simetris dan biner asimetris? Nomor absen 43. Mengapa gender dikategorikan sebagai biner simetris? Nomor absen 21. Mengapa hasil tes medis termasuk biner asimetris? Nomor absen 13. Pada atribut biner asimetris, nilai apa yang dikonversi menjadi 1? Nomor absen 54. Apa karakteristik utama atribut ordinal? Nomor absen 17. Ukuran kecil, sedang, besar termasuk atribut jenis apa? Nomor absen 19. Atribut numerik merepresentasikan apa? Nomor absen 53. Apa yang dimaksud dengan atribut interval scaled? Nomor absen 29. Mengapa suhu dalam Celsius tidak memiliki nol sejati? Nomor absen 56. Apa ciri utama atribut rasio scaled? Nomor absen 47. Mengapa suhu Kelvin termasuk rasio scaled? Nomor absen 20. Sebutkan contoh atribut rasio scaled selain suhu. Nomor absen 25. Apa yang dimaksud dengan atribut diskrit? Nomor absen 60. Mengapa kode pos termasuk atribut diskrit? Nomor absen 46. Atribut biner merupakan kasus khusus dari atribut apa? Nomor absen 15. Apa yang dimaksud dengan atribut kontinu? Nomor absen 51. Tinggi badan termasuk atribut jenis apa? Nomor absen 28. Bagaimana atribut kontinu biasanya direpresentasikan dalam sistem komputasi? Nomor absen 7. Apa tujuan pengukuran similaritas dalam data mining? Nomor absen 36. Bagaimana hubungan nilai similaritas dengan tingkat kemiripan objek? Nomor absen 57. Apa yang dimaksud dengan disimilaritas? Nomor absen 41. Kapan nilai disimilaritas bernilai minimum? Nomor absen 55. Istilah umum yang mencakup similaritas dan disimilaritas disebut apa? Nomor absen 11. Matriks data memiliki dua dimensi utama, yaitu apa saja? Nomor absen 16. Informasi apa yang disimpan dalam matriks disimilaritas? Nomor absen 49. Mengapa matriks disimilaritas berbentuk segitiga? Nomor absen 50. Metode sederhana apa yang digunakan untuk atribut nominal? Nomor absen 37. Dalam pencocokan sederhana, apa arti variabel M? Nomor absen 34. Dalam pencocokan sederhana, apa arti variabel P? Nomor absen 35. Mengapa atribut nominal dapat diubah menjadi banyak atribut biner? Nomor absen 12. Atribut fever dan cough termasuk biner jenis apa? Nomor absen 23. Mengapa nilai N diubah menjadi 0 dalam data biner? Nomor absen 22. Koefisien apa yang digunakan untuk mengukur kesamaan biner asimetris? Nomor absen 24. Koefisien Jakar juga dikenal dengan istilah apa? Nomor absen 3. Jarak numerik yang umum digunakan untuk data berdimensi banyak disebut apa? Nomor absen 38. Parameter H pada jarak Minkowski menunjukkan apa? Nomor absen 2.
Apa syarat utama agar sebuah jarak disebut metrik? Nomor absen 8. Apa makna sifat simetri dalam jarak? Nomor absen 48. Apa yang dimaksud dengan triangle inequality? Nomor absen 42. Jarak Minkowski dengan H sama dengan 1 dikenal sebagai apa? Nomor absen 14. Jarak Minkowski dengan H sama dengan 2 dikenal sebagai apa? Nomor absen 58. Jarak Minkowski dengan H sama dengan tak hingga dikenal sebagai apa? Nomor absen 26. Jarak Manhattan sering disebut juga sebagai apa? Nomor absen 32. Jarak Hamming digunakan untuk data jenis apa? Nomor absen 27. Dalam konteks dokumen teks, objek direpresentasikan sebagai apa? Nomor absen 18. Cosine similarity mengukur apa pada dua vektor? Nomor absen 39. Mengapa cosine similarity cocok untuk data berdimensi tinggi? Nomor absen 30. Pada contoh perhitungan, berapa nilai cosine similarity dua dokumen?